Selamat datang. Di depan saya ada Garmin Bounce 2 dan saya akan membahas unboxing, melihat sekilas jam tangan ini beserta spesifikasi dan beberapa fiturnya. Oke, jadi mari kita langsung saja mulai. Jadi kita dapat beberapa kertas panduan, maksud saya yakin kita semua sudah tahu cara memakai jam tangan. Lalu kita dapat kabel Garmin yang jelek untuk mengisi daya. Ya ampun, saya masih tidak habis pikir mereka belum mengganti ini setelah sekian lama. Mereka hanya membuatnya menjadi tipe C. Seolah-olah itu akan menyelesaikan desain jelek ini. Benar-benar buruk. Pokoknya, lanjut, kita dapat buku manualnya. Sekali lagi, ini bukan jam tangan yang super rumit, jadi saya rasa kamu tidak terlalu membutuhkannya. Dan setelah melepas ini, mari kita lihat jam tangannya sendiri. Mungkin satu hal yang langsung terlihat adalah warna yang mencolok dan ukurannya. Jadi jelas jam tangan ini memang dirancang untuk anak-anak. Sebelum saya lanjut, mungkin terutama untuk para orang tua yang menonton ini, saya ingin bilang bahwa saya bukan orang tua. Saya tidak punya anak atau semacamnya. Jadi saya akan sedikit menilai ini dari sudut pandang seseorang yang jelas-jelas tidak berada di posisi Anda. Jadi silakan ambil kesimpulan sendiri. Sekarang di bagian belakang Anda bisa lihat tidak ada sensor apapun untuk hal-hal seperti detak jantung dan semacamnya. Yang biasanya Anda harapkan dari sebuah jam tangan, dan untuk menunjukkan seperti apa biasanya tampilannya setelah saya bersihkan di sisi saya. Nah, seperti inilah biasanya tampilan jam tangan ketika itu adalah smartwatch dengan fitur yang Anda harapkan. Anda bisa melihat cahaya di sini karena sedang mendeteksi detak jantung saya dan sebagainya. Jadi inilah yang biasanya Anda dapatkan. Di sini tidak ada itu, kita hanya punya port pengisian daya di bagian belakang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan desainnya sangat buruk untuk pengisian daya. Mengingat pengisi dayanya juga dijepitkan di sana, saya akan tunjukkan seperti ini. Jadi Anda tinggal menempelkannya dengan agak paksa, dan kemudian dia akan terjepit cukup kuat di sana, sampai saya tidak sengaja menjatuhkan tanaman, tapi itu palsu jadi tidak masalah. Oh ya, biasanya saat Anda mencolokkannya, jam ini akan diletakkan dengan posisi menghadap ke bawah, yang mana... Ini bukan desain terbaik, seharusnya bisa dibuat lebih baik. Misalnya, Anda bisa menggunakan pengisi daya magnetik, atau seperti pengisi daya pogopin yang juga menempel magnetik. Anda cukup meletakkannya, mungkin jam tetap menampilkan waktu saat tidak dipakai, tapi kita tidak mendapatkannya. Satu hal lagi, saya harus mencolokkannya karena itu satu-satunya cara menyalakannya, karena jam ini tidak punya tombol untuk menyalakan. Ayo nyalakan sekarang. Oke, sekarang Anda bisa lihat kita memang punya layar yang relatif kecil di sini. Jadi Anda bisa melihat bezelnya. Antarmuka pengguna di sini cukup animatif dengan sedikit sentuhan gaya. Dari interaksi pertama, layar di sini cukup bagus. Layar ini responsif. Untuk pilihan bahasa ternyata di sini tidak banyak pilihan bahasa yang tersedia. Bisa jadi bahasa-bahasa yang tersedia hanyalah bahasa yang memungkinkan jam tangan ini beredar di negara-negara tertentu seperti yang akan saya bahas sebentar lagi. Jadi mari kita bahas dulu layarnya. Sebenarnya ini adalah layar AMOLED. Cukup mengejutkan, jadi dari segi teknologi layar ini cukup bagus. Layarnya sangat responsif, terasa nyaman, perangkatnya tidak lag seperti yang bisa Anda lihat. Pengoperasiannya cukup mulus. Jam ini juga mendukung ketahanan air hingga 5 atmosfer, artinya Anda bisa menyelam hingga kedalaman 50 meter dengan jam ini. Saya cukup yakin tidak banyak anak-anak yang bisa menyelam hingga 50 meter ke dalam air, kecuali mereka benar-benar tenggelam, jadi... Ini sebenarnya agak berlebihan untuk jam tangan seperti ini. Sekarang, di mana informasi tentang layar selain jenisnya? Saya langsung cek di situs Garmin dan yang saya lihat hanya deretan tanda centang, tapi saya sama sekali tidak peduli dengan tanda centang itu.
Saya ingin melihat spesifikasi sebenarnya yang mereka... Oh, itu dia. Jadi untuk resolusi layar, kita melihat 390 kali 390 pixel. Sekarang, itu tidak berarti bentuknya persegi, tapi berbentuk lingkaran. Jadi seharusnya mereka menambahkan kerapatan pixel di sini. Tapi bagaimanapun juga, lanjut, perangkat ini memiliki penyimpanan 4 GB. Dan tentunya menggunakan Garmin OS di sini. Jika saya gulir ke bawah ke bagian fungsi, terhubung ke iPhone dan Android, mendukung Bluetooth, ANC+, Wi-Fi, LTE. Jadi pada dasarnya mendukung semua yang Anda butuhkan. Mari kita lihat. Jadi, inilah hal yang saya pikirkan. Saya punya masalah dengan jenis jam tangan seperti ini secara umum. Produk seperti ini adalah apa yang saya anggap, seperti yang saya sebutkan, tidak terlalu jelas, agak menyeramkan, terlalu protektif jika dilihat dari sudut pandang itu. Saya juga tidak tinggal di IAS, di mana kejahatan terjadi hampir setiap hari. Tapi dari tempat asal saya, ini terasa agak terlalu mengganggu untuk seorang anak karena ini adalah jam tangan, sesuatu yang karena ide dasarnya akan mudah dilupakan. Saya lupa memakainya, tentu saja bukan itu masalahnya, ini akan terlupakan hanya karena idenya sendiri. Tidak akan menarik minat siapapun yang harus memakainya. Jadi, sebuah jam tangan yang secara harfiah mengirimkan lokasi Anda secara permanen dan terus-menerus ke orang tua Anda, bisa dicek kapan saja, dan selain itu juga memiliki komunikasi dua arah melalui LTE. Jadi, pada dasarnya, Anda bisa menggunakan ini seperti walkie-talkie, sejauh yang saya pahami, di mana Anda bisa bertanya, "Kamu mau kemana, nak? Kamu seharusnya tidak berada di sana." Itu terasa terlalu mengganggu. Waktu saya masih kecil, saya baik-baik saja. Saya dulu melakukan hal-hal yang benar-benar bodoh dan tidak pernah butuh jam tangan seperti itu. Tidak ada orang tua yang butuh jam tangan seperti itu. Jadi tahu terlalu banyak kadang-kadang mungkin bukan hal terbaik. Dan itu juga masa di mana kamu mencoba berkembang dan kamu tahu belajar dengan cara sendiri tapi dengan terlalu melindungi anakmu. Kamu sebenarnya mengambil hal itu dari mereka. Meskipun sekali lagi itu tidak langsung terlihat. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang, sebut saja masa lalu pribadi saya sendiri, serta bagaimana saya memandang masa lalu itu. Dan secara umum saya memang tidak suka hal-hal seperti ini, yang pada dasarnya dirancang untuk memata-matai anakmu sendiri. Bagi saya, ini setara dengan jangan tutup pintu, kalau kamu tutup, pintunya akan saya lepas, jadi kamu tidak punya privasi, karena jangan sampai kamu bisa melakukan apapun tanpa persetujuan orang tua. Bagi saya, itu agak kurang baik, jadi ya, karena alasan itu, saya memang agak negatif terhadap produk-produk seperti ini, tapi saya akan tetap mencoba memberikan informasi di sini. Jadi selain dari fitur yang hampir seperti walkie-talkie, di mana ini adalah alat komunikasi dua arah. Kita punya pelacakan langsung dengan LTE. Pada dasarnya seperti pesan suara. Sebenarnya ini bukan pesan suara, tapi lebih seperti pesan suara yang bisa kamu tinggalkan. Dan laporan lokasi. Sekali lagi, semua fitur ini pada dasarnya menggunakan LTE, jadi kamu memang perlu eSIM. Dari tampilannya, perangkat ini sepertinya tidak mendukung SIM apapun, kecuali kamu harus membuka bagian belakangnya, tapi itu sangat diragukan. Jadi semua ini akan berjalan melalui LTE dengan eSIM, tapi kamu harus menghubungkannya di sini. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya. Kita punya beberapa fungsi untuk bantuan. Pelacakan lokasi. Ya ampun, ternyata ada notifikasi yang muncul jika kamu melewati batas yang sudah ditentukan. Apalagi ya, mungkin kamu sebaiknya menamai anakmu Kaya dan memasang kalung kejut untuk berjaga-jaga. Jadi ini memang terasa sangat aneh, karena biasanya anak-anak yang memakai alat seperti ini menurut saya sudah cukup besar untuk tidak perlu pelacakan permanen. Ini juga bukan seperti anjing yang bisa tersesat di hutan. Jadi ya, sebenarnya penggunaan kalung kejut pada anak-anak memang terasa sangat berlebihan dan tidak wajar. Ada hal lain yang benar-benar menarik perhatian saya di sini.
Ini sebenarnya salah satu yang menarik di sini. Saya sebenarnya sedang melihat beberapa spesifikasi teknis yang menarik, tapi yang sebenarnya dimiliki perangkat ini dan mungkin menarik serta berguna adalah sekarang ini masuk ke dalam kategori yang agak aneh. Ini ada di perencanaan dan analisis sekolah, agak aneh memang untuk fitur ini, tapi yang dilakukan adalah melacak kecepatan dan jarak melalui GPS. Itu adalah salah satu fitur yang menurut saya cukup menarik. Jadi misalnya Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika jam tangan ini mendeteksi bahwa sedang bergerak dengan kecepatan 60 mil per jam tanpa alasan yang jelas. Sekarang tidak ada anak yang akan bergerak 60 mil per jam kecuali dia jatuh dari tebing. Kecuali jika masuk ke dalam mobil yang seharusnya tidak dimasuki, nah yang satu itu harus saya akui memang cukup berguna, cukup menarik untuk dimiliki. Jadi mari kita lihat, ini semua sepertinya tidak terlalu penting. Jadi katanya sih, ini memang katanya punya mereka ya. Oh, begitu ya. Pengukuran menggunakan jarak GPS, waktu dan detak jantung. Saya tidak yakin bagaimana alat ini mengukur detak jantung jika tidak memiliki sensornya. Itu agak aneh menurut saya. Dan itu langsung dari situs web mereka. Bagaimanapun tidak banyak lagi yang bisa dibahas tentang ini. Pada dasarnya ini adalah jam tangan pelacak yang bisa dibawa hingga kedalaman 50 meter dengan antarmuka seperti anak-anak di permukaan jamnya, serta LTE dan berbagai opsi pemantauan serta pelacakan. Dan tambahan lagi, yang sebenarnya belum saya bahas, jam ini jelas bisa terhubung ke ID, ke aplikasi Garmin yang pada dasarnya memberikan semua informasi itu di sana, di mana Anda bisa melacak posisi GPS secara langsung dan semua hal lainnya. Jadi jam tangan ini perlu terhubung ke aplikasi itu lebih dari sebelumnya. Biasanya untuk jam tangan seperti ini, saya bisa menghubungkannya dan benar-benar tidak peduli dengan aplikasinya karena sebagian besar fungsinya sudah ada di jam itu sendiri. Jam ini seharusnya pintar. Namun di sisi lain, jelas untuk tujuan desainnya, jam ini sangat bergantung atau Anda akan sangat bergantung pada aplikasi itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.